Saya bicara masa depan Indonesia, dia cerita nikah. Kalau saya tahu nikah itu lebih banyak baiknya daripada mudaratnya, kalau saya tahu nikah cepat itu bagus, pagi khitan siang nikah. Tapi tentu Nabi juga bersabda, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah. Ternyata bicara di depan para ahli Al-Quran itu tak terasa waktu mengalir, karena setannya nggak ada. Kadang dengar ceramah itu lama itu kan ada setan. Saya sangka di pesantren, Ustaz kalau ceramah di pesantren nanti pasti santrinya tidur karena makan tahu tempe. Ustaz nanti kalau ceramah di pesantren pasti santrinya tidur karena capek, kurang gizi. Siapa bilang? Saya ceramah dari ujung ke ujung semuanya matanya sudah semua. Kenapa demikian? Karena dalam kepala mereka Al-Quran, maka setan jauh dari dia. Apa kata setan? Enti kalau nggoda yang sana aja, yang ini jangan, itu Quran kepalanya. Yang itu apa isi kepalanya? Koran. Bagaimana menurut Ustadz tentang kebijakan baru, yaitu nikah minimal harus 19 tahun dan harus ada sertifikat siap nikah terlebih dulu dengan mengikuti pelatihan 3 bulan. Saya bicara masa depan Indonesia, dia cerita nikah. Kalau saya tahu nikah itu lebih banyak baiknya daripada mudaratnya, kalau saya tahu nikah cepat itu bagus, pagi khitan siang nikah. Tapi tentu Nabi juga bersabda, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah ba'ah? Ba'ah artinya al-qudrah, mampu secara finansial. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalian sekolah, kakak kelas kalian banyak sekarang, ada di Turki, ada di Mesir, lebih 15 alumni Darul Quran Mulia di Kairo, Mesir. Saya waktu ke Mesir, anak-anak Mesir, adik-adik kelas nanya, Ustaz, kami gimana kalau nikah atau kuliah Pak Ustaz? Kuliah sambil nikah. Terus makannya gimana? Subsidi silang. Kamu dapat kiriman kan? Iya. Kamu dapat kiriman? Iya. Gabungkan APBD-nya. Cari yang siap dari nol. Di pom bensin dong Ustaz. Adinda, AA kan lagi belum kerja nih. Siap nggak makan sehari denganku? Jangankan semakan sehari, Senin Kemis aja kita puasa, kata dia. Tapi jangan lama-lama, kata dia. Nah, oleh sebab itu perlu kesiapan mental. Masalah perlu sertifikat sebelum nikah, ini memang dari dulu saya ngomong ke Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dulu, namanya Pak Dr. Asyari Nur. Pak Dokter, ini sekarang banyak laki-laki nggak ngerti masalah nikah, dikit-dikit marah, satu hari sampai jatuh tolak 5. Pagi kopi terdatang lambat datang, tolak 1. Sambal terlalu pedas, tolak 2. Gulai kurang garam, tolak 3. Nggak ngerti dia masalah nikah. Jadi Pak, kata saya waktu itu, gimana kalau kita buatkan 20 SKS, orang yang mau nikah ini dibuatkan kursus pranikah. Setelah dia ngerti masalah pernikahan, akidahnya mantap, bisa jadi imam, baru dia boleh nikah. Bagus, setuju. Jadi program ini tinggal diisi saja, dibuatkan. Tidak boleh menikah sebelum ikut kursus bisa baca Quran. Setuju? Supaya dia bisa jadi imam. Bayangkan kalau suaminya tamat Darul Quran Mulia, Masya Allah, di tengah malam itu dia akan membangunkan istrinya, wake up my darling, wake up my honey. Karena dia tiap malam tahajud di Darul Quran. Dia pun salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Allahu Akbar. Kata makmumnya, loh kok cepat banget. Begitulah kalau suaminya alumni Darul Quran Mulia. Tapi kalau yang nggak lulus sertifikat tadi, Allahu Akbar, sampai salam nggak bunyi.
imam silent. Nauzubillah. Tapi masih syukur masih mau tahajud. Nah, jadi ini kita isi saja pelatihan 3 bulan bagus, tapi isinya harus diisi dengan pesan-pesan islami. Suaminya pandai baca Quran, suaminya mesti sholat, ngerti masalah hukum tolak rujuk li'an khulu, ngerti masalah pembagian harta warisan. Ini banyak sekarang anak-anak kita yang perempuan ditipu, dibodohi sama suami yang nggak ngerti agama ini. Istriku, sejak kamu jadi suami, sejak kamu punya suami aku, maka segala surat tanahmu, surat mobilmu, semuanya milik aku, karena sorgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan luar biasa. Oleh sebab itu 3 bulan pelatihan ini harus diisi dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan. Maka ini bagus sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah ya. 2150 santri mendoakan saya menembus pintu-pintu langit. 2150 santri mendoakan, dari yang kecil-kecil tadi. Yang kecil-kecil malah manggil Ustaz Somad. Ya kan? Anak-anak yang tak berdosa itu. Afwan Ustaz mau nanya, gimana hukumnya akhwat sholat pakai baju gamis, sedangkan familiarnya suka pakai mukena? Mukena itu cuma ada di Indonesia. Di Mesir nggak ada mukena. Antum capek nyari mukena di Maroko, nggak akan ketemu. Jadi pakaian dalam Islam itu tidak diatur oleh fashion style, tapi yang diatur adalah sifatnya. Sifat pakaiannya longgar, menutup aurat, maka dia sudah boleh dipakai untuk sholat. Tidak dilihat kainnya, walaupun kainnya terbuat dari jeans, kain jeans tapi longgar, kainnya jeans tapi longgar lebar, karena tidak diatur kainnya terbuat dari apa. Oh, nggak boleh pakai jeans Pak Ustaz, sholat pakai jeans nggak batal. Mana dalilnya? Ini minal jinnati wan nas. Ini nggak benar ini. Nah, jadi jin yang nggak boleh itu kan jin sempit. Jin sempit yang sampai darahnya pun nggak mengalir, dipakai jam 8 jam 9 pucat, tertahan darah sampai menjerit itu paha, tolong tolong, itu yang nggak boleh. Coba lihat pakaian perempuan Jepang, kimono. Kalau ada orang Jepang masuk Islam mu'alaf, sholat dia pakai kimono, tertutup semuanya, longgar, sah sholatnya. Begitu juga dengan waktu saya dulu ceramah tinggal di hotel waktu di Taiwan. Sebenarnya saya mau ngasih tahu saya ceramah di Taiwan. Jadi saya lihat di dinding hotel itu ada gambar perempuan Cina, saudara kita Tionghoa, tapi yang zaman-zaman dulu ternyata bajunya panjang. Nonton nggak sinetron siluman ular? Itu bajunya panjang. Lama saya perhatikan, tinggal pakai jilbab aja dia, panjang, longgar, tutup aurat, tinggal pakai jilbab aja sah untuk sholat. Ya, jadi agama Islam, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman, bagaimana? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah kain. Karena dulu mereka orang jahiliyah pakai kain, kepalanya ditutup, lehernya kelihatan, pakai ke bawah tapi betisnya kelihatan. Turun ayat, turunkan leher tutup dan betis tutup sampai bawah, maka sholat dia dengan demikian, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Apa ancaman bagi orang yang mengabaikan hafalan Quran? Sebagai peringatan bagi para hufaz untuk selalu menjaga hafalannya. Orang yang melupakan bacaan Quran nanti bangkit di padang mahsyar giginya hilang dalam keadaan ompong. Tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Tapi hadis yang kuat tentang menyia-nyiakan hafalan Quran adalah termasuk bagian dari menyia-nyiakan agama Allah. Karena kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu 2 perkara, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini lan tadillu abada,
kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati. Maka siapa yang menghafal Al-Quran berarti dia sudah menegakkan agama Allah, dan siapa yang melupakan berarti dia sudah merobohkan agama Allah. Oleh sebab itu jangan gara-gara ini malah jadi takut menghafal Quran. Justru hafal terus dan terus mulazamah, terus istiqamah, ulangi hafalan, jaga hafalan, jaga pandangan mata. Syakautu ila waqi'in, aku melapor kepada Imam Waqi' su'a hifzi, tentang hafalanku yang jelek. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' memesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, tak mungkin Allah memberikan hafalan Quran pada orang yang kepalanya banyak perbuatan maksiat. Oleh sebab itu ghaddul basar, tundukkan pandangan, jaga kehormatan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati hafalan anak-anakku sekalian, amin ya rabbal alamin. Apa pendapat, bagaimana tanggapan Ustadz tentang kaum Freemason? Freemason Yahudi, tidak membawa agama, tapi yang dibawanya adalah pemikiran pluralisme, semua agama benar, semuanya selamat. Jangan tanya akidahnya, yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Jangan tanya agama, jangan tanya akidah. Dalam Islam justru lain asyrakta, kalau kau syirik la yahbatanna amaluka, semua amalmu tidak bermakna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal kamu nanti akan didatangkan, ini sedekahmu, ini wakafmu, ini infakmu, tapi kemudian dijadikan amal itu haba'am manthura, seperti debu yang dihembus angin. Dalam Islam pokok pangkal pertama yang penting adalah akidah. Dalam Islam baik pun orang kalau akidahnya tidak benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Laki-laki kalau mau mencari perempuan yang dilihat agamanya, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, beautiful. Tapi yang dipandang, coba lihat yang keempat, fazfar bidzatid din, lihatlah agamanya, taribat yadaka, kau akan selamat. Perempuan kalau memandang laki-laki, walinya, bapaknya, kakeknya, abangnya, adiknya, pandang laki-laki apa? 2, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat ada laki-laki baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu, adikmu dengan dia. Yang pertama dilihat dari laki-laki agama, yang dilihat dari perempuan agama. Jadi sekarang kalau ada Freemason mengatakan agama nggak penting, yang penting dia orangnya baik, yang penting gajinya besar, yang penting mobilnya mewah. Oh, nggak bisa begitu. Iya kalau mobilnya cash, kalau kredit. Ustadz, jika kita punya utang, wah ini udah cerita utang nih, belum dibayar. Ketika kita ingin membayarnya, kita tidak tahu di mana orangnya berada. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita untuk membayar utang tersebut? Cari dia. Gimana nyarinya Pak Ustadz? Google.com. Sekarang dengan adanya teknologi mudah sekali mencari. Saya berapa kali cari teman SD, teman sekolah, teman pesantren, saya cari di FB ketemu. Efek positifnya bisa silaturahim, tapi ada juga efek negatifnya. Banyak yang CLBK, cucian lama belum kering. Tadi saya buat undangan reuni. Ustaz Somad tolong umumkan acara reuni anak SMEA. Hai saudara-saudara alumni SMEA sekolah anu, jangan lupa hadiri reuni pada tanggal sekian. Reuni tetap sambung silaturahim, awas jangan CLBK, waspadalah. Nah, oleh sebab itu reuni-reuni bagus, ya kan? Iya kata anak Ustaz. Nah, cari dia. Kalau sudah dicari nggak juga ketemu ahli warisnya, ternyata dia sudah meninggal, anaknya ada, bayar ke anaknya. Anaknya juga nggak ada lagi Pak Ustadz. Maka hitung berapa hutangmu dulu, hitung menurut harga emas tahun 80 1 gram berapa. Kalau 1 gram sekarang 500.000, ikut. Dulu kamu hutangnya berapa? Kalau dihitung emas 2 gram Pak Ustadz, waktu itu berapa? 25.000. Sekarang 2 gram emas sudah 1 juta. Jangan bayar 25.000, karena 25.000 sekarang dengan dulu inflasi, harga tidak stabil. Yang stabil itu emas. 2 gram dulu berarti 1 juta sekarang. Bayarkan. Kemana bayarnya? Lembaga yang dinikmati orang banyak. Di mana itu Pak Ustadz? Yang paling berkah para penghafal Quran, serahkan ke Darul Quran Mulia untuk pembangunan masjid.
Kalau Darul Quran mau nerima. Bisa jadi Darul Quran Mulia nggak mau nerima. Pak, saya mau membayar hutang. Sudah kamu cari? Sudah. Hutang apa ini? Dulu Pak. Hutang apa? Saya malu mau cerita. Masalah apa? Dulu makan bakwan sering bayar. Kalau cuman bakwan jangan bawa ke Darul Quran, terlalu kecil brother. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Apa itu? Panti asuhan, pondok pesantren, pembangunan masjid, panti jompo. Bagaimana mengurangi kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi karakter, sudah menjadi perbuatan kebiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa, terbiasa. Kalau terbiasa bangun jam 3, setelah itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu ngapal, habis itu ngulangi hafalan, habis itu tahsin, habis itu, maka dia akan terbiasa. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah terbiasa buat dosa, maka perbuatan yang pertama mesti dilakukan adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Setelah itu berjamaah buat komunitas, komunitas eks tatu, mantan petatu, komunitas jombloan fisabilillah, komunitas biker subuhan, komunitas banyak, buat komunitas. Karena serigala akan menerkam kambing yang melepaskan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Setelah itu sering-sering lihat orang sakit, sering lihat orang mati, melihat liang kubur. Kalau perlu liang lahat itu dipoto, dijadikan wallpaper, jadi supaya ingat terus. Menyikapi konflik Suriah, ketika kita berdoa, kita harus berdoa seperti apa? Soalnya perang melibatkan pihak yang sangat banyak, kita tidak jelas. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, tolonglah saudara kami orang Islam muslimin. Waqdulil kafarata wal musyrikin, hinakan orang kafir dan orang musyrik. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa fi Uyghur. Doanya begitu, minta tolong hamba-hamba Allah yang teraniaya. Dan jangan sangka Allah itu robot. Nah, ini perlu akidahnya benar. Masa iya Allah tak bisa membedakan mana hak mana batil, mana orang betul mana orang batil? Jadi jangan sangka salah, nanti salah alamat doa saya Pak Ustaz. Enggak, minta sama Allah menolong mustad'afin yang teraniaya, Allah menolong orang yang lemah, Allah menolong orang yang terzalimi. Sudah muncul Imam Mahdi, apa betul Pak Ustaz? Ketika Habib Umar bin Hafiz datang 2 tahun yang lalu, kebetulan saya ikut dialog, diminta sebagai pembawa acara. Ada yang nanya, Habib Umar, ya Imam Mahdi udah lahir apa belum? Kata Habib Umar, ente nggak perlu cari-cari kampungnya di mana, dia udah lahir apa belum, di rumah sakit mana, tahun berapa. Yang perlu dipersiapkan adalah iman dan amal soleh supaya bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini. Siapa yang menghafal awal 10 surat Al-Kahfi di Darul Quran Mulia, mereka bukan menghafal awal Al-Kahfi, ujung Al-Kahfi, bukan cuma malam Jumat, tiap hari mereka membaca. Maka andai datang nanti mengaku-ngaku Imam Mahdi, datang nanti Dajjal, maka yang paling bisa membedakan insyaallah anak-anakku dari Darul Quran Mulia. Amin. Kenapa mereka bisa membedakan? Karena mereka diberikan cahaya oleh Allah. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya maka tak mungkin dia bisa membedakan. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa min yasari nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura. Kenapa minta cahaya? Supaya bisa membedakan mana Al-Masih asli, mana Al-Masih Dajjal, mana Imam Mahdi, mana Imam Mahadi. Banyak sekarang ngaku-ngaku Imam Mahdi, macam-macam bentuknya. Minta baiat, baca tuh di koran, coba cari nanti di internet, ngaku Imam Mahdi. Banyak sekali. Baik di Imam Mahdi internasional maupun Imam Mahdi lokal. Iya, ada itu. Tawaf dia di Makkah minta baiat di samping Ka'bah, ditangkap sama polisi Masjidil Haram. Masa iya Imam Mahdi bisa ditangkap?
tentang Al-Quran dan musik. Saya pernah baca tulisan semakin banyak musik, semakin banyak lagu musik yang kita hafal, semakin banyak hafalan Quran kita yang hilang. Apa betul itu Pak Ustadz? Musik yang melalaikan. Wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Ada sebagian manusia membeli lahwal hadis. Lahwal hadis yang dimaksud itu kata Imam Mujahid. Mujahid itu murid dari Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah murid Nabi Muhammad SAW yang banyak riwayatnya dalam tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Murid Ibnu Abbas itu Mujahid, Ad-Dhahhak, Ikrimah, paling banyak riwayat. Karena doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Makanya disusunlah tafsir Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, apakah musik bisa melalaikan hati dalam Al-Quran? Dari Al-Quran? Ya. Karena kalau orang hafal lagu itu pasti terngiang-ngiang dia saat mau tidur malam, ayatnya kalah, yang diingat itu musik pas mau tidur malam. Dia terngiang-ngiang sampai nanti pas mau sakratul maut pun bisa. Oleh sebab itu maka, tapi kalau lagunya lagu religi, lagu solawat, lagu yang mendekatkan kepada ingat mati, yang searah sejalan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri pun dibaca dengan lagu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang baca Quran lurus-lurus saja, tidak ada lagunya, bukan golongan kami, kata Nabi. Makanya para ulama membolehkan memasukkan bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Itu tadi qori kita, itu kan pakai lagu itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai lagu. Gimana baca Quran enggak pakai lagu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai lagu. Yang enggak boleh itu lagu yang mengajak pada perbuatan maksiat, selimut tetangga, cinta satu malam. Apa ini lagu? Mengajak pada perbuatan zina. Tapi kalau lagunya ingat mati, lagunya mengingatkan kepada Rasul, lagunya pula Al-Quran, Allahumma rahamna bil Quran, itu ada lagunya. Azan aja pakai lagu, azan itu pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai lagu. Gimana azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan azan, ngamuk. Jadi jangan sampai anak-anakku mendengarkan lagu-lagu, musik-musik yang melalaikan dari Allah, karena dia akan membuat terngiang-ngiang dalam telinga, mengigau di waktu malam, bahkan lagu. Jangan. Tapi insya Allah kalau di pesantren, insya Allah dia selamat, karena dia tidak pakai handphone, dia tidak nonton TV. Kalaupun menonton, hanya tontonan yang bisa dijadikan sebagai tuntunan. Sedangkan yang melalaikan tidak mungkin. Tolong nasihati kami para santri. Udah dari tadi nasihat terus tentang bahaya pacaran. Gimana mau cerita bahaya pacaran, orang lihat perempuan aja enggak? Lihat perempuan aja pas saya datang ini. Makanya banyak yang berharap saya sering-sering datang. Sering-seringlah datang ke sini Ustadz, biar kami bisa ketemu lagi. Oke, kita bicara sebagai orang yang dewasa, bukan anak-anak. Laki-laki membonceng perempuan, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Maaf, beribu maaf Pak Kiai, mungkin tidak sopan, tapi saya perlu ceritain itu anak-anak kita. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau hamil yang melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hilang kehormatannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. 9 bulan 10 hari kemana-mana, perempuan. Laki-laki enak aja. Tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu jangan pacaran, karena kalian yang rugi. Laki-laki ini enak aja deh. Oleh sebab itu maka, tapi kalian yang laki-laki, ingat, kalian yang sekarang mempermainkan perempuan,
20 tahun lagi kalian akan punya anak perempuan. Anak kalian perempuan, istri kalian perempuan. Hati-hati, hati-hati. Apa yang kalian lakukan hari ini akan berbalik kepada kalian di masa akan datang. Waspadalah. Terutama di antara kami ada yang masih terikat dalam pacaran, mungkin karena belum tahu apa saja bahaya. Sudah kusebutkan. Kalau kau lakukan juga, rasakanlah sendiri. Pertanyaan terakhir, saya ingin tanya tentang niat saya ingin masang behel untuk merapikan gigi. Setelah saya cek ke dokter, ada kemungkinan harus sedikit mengikir gigi karena tidak cukup ruang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Merubah yang tidak layak menjadi layak boleh, merubah yang tidak normal jadi normal boleh. Ada jenis-jenis orang yang punya gigi, kalau dia senyum kita malah takut. Hehe, kata dia, gitu. Yang begitu itu boleh dia robah. Tapi yang sudah bagus, yang sudah normal, malah diotak-atik sehingga menjadi abnormal, masuk dalam kategori 5 hadis riwayat dari sahabat Nabi as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut. Ini alis apa bulu mata? Mencabut alis, mengotak-atik alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Wal mughayyirat, yang kelima, lil husni, merubah ciptaan Allah untuk merasa lebih cantik. Setan mempermainkan dia. Kata setan, masukkan kresek ke wajahmu, dagu panjang, isinya kresek. Enggak kresek Ustaz, silikon. Silikon itu kan plastik, kresek. Makanya kalau diperiksa wajahnya itu cuma 5% yang daging, lain kresek. Dagu plastik, hidung plastik. Suntik 2 bulan pertama cantik, masuk bulan ketiga dagu turun, hidung turun, tinggal lo ambil sapu lidi. Nenek sihir. Sampai ini apa nama yang di ujung ini? Bulu mata. Ini pun plastik juga, lentik, plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Panas. Apa ini? Biarlah engkau cantik karena bekas air wudhu'mu. Engkau cantik karena cahaya Al-Quran dari matamu. Engkau cantik karena bekas solat tahajud. Siapa yang solat tahajud di waktu malam, cahayanya dijaga Allah sampai di waktu siang. Loh, itu anak alumni Darul Quran Mulia itu kok bercahaya wajahnya? Iya, bekas air wudhu. Emangnya aku tayamum? Oleh sebab itu maka orang yang selalu mengotak-atik wajahnya, sobek di sini, suntik di sini, isi di sini, itu dipermainkan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan, wala umanniyannahum, aku buat mereka berilusi, berhalusinasi, engkau makin cantik, engkau lebih cantik, engkau lebih cantik. Tapi sebenarnya dia saja yang merasa cantik, orang melihat dia malah takut. Saya melihat orang bagi operasi-operasi itu malah wajahnya mengerikan, menakutkan. Coba lihat di internet contoh beberapa artis barat bule yang wajah di hari tuanya amat sangat menakutkan akibat dari merubah-rubah ciptaan. Tapi kalau hanya memperbaiki dari yang tak layak menjadi layak, face off bagi yang kebakaran, nauzubillah, habis kena api, maka dioperasi menjadi layak, boleh, tidak termasuk dalam wal mughayyirat lil husni. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi amal soleh insyaallah. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arhamna bil Quran, curahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami berkat kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, jadikan Al-Quran sebagai pembimbing, jadikan Al-Quran sebagai cahaya, jadi Al-Quran sebagai hidayah bagi kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, berikan kami rezeki kami dapat membaca, menghayati, menghafal, mengajarkan Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina, jadikan Quran sebagai penenang hati jiwa kami, pengusir gundah gulana kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat wal hafizina wal hafizat
jadikan anak-anak kami santriwan santriwati pondok pesantren terpadu Darul Quran mulia menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami santriwan santriwati dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, hati anak-anak kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan yang ibadah terbaik. Allahumma ja'al hadzal ma'hada darul Qur'an al-Karim, jadikanlah ma'had Darul Quran mulia ini ma'hadan aziman mubarakan fih, ma'had yang besar yang melahirkan para generasi du'at da'i ilallah. Mereka akan jadi polisi, akan jadi tentara, menjadi pemimpin, tapi mereka tetaplah sebagai para penghafal Quran dan da'i, mengajak orang dari jalan setan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Setelah mereka menjadi para penghafal Quran, jadikan mereka istiqamah untuk mengulang hafalannya, istiqamah untuk mengamalkan isinya ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, walaupun hafal Quran tapi tetap berbakti kepada orang tua. Ampunkan dosa abaina, ayah kami, wa ummahatina, ibunda kami, wa li masyayikhina, guru kami, kiai kami, ustaz kami, wa li asatidatina, pembimbing-pembimbing kami, wa liman dakhala baitina mu'minan, orang-orang yang masuk ke dalam rumah kami, tamu kami dalam keadaan beriman, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wa liman ghaba anna, yang tak dapat hadir karena udzur syar'i, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi umuri syaikhina, ya Allah, guru kami Kiai Abdul Hasib, berikan umurnya berkah. Matta'an Allah bituli umrihi, jadikan panjang umurnya menjadi berkah bagi kami, bagi para santriwan dan santriwati. Allahumma tawil umrahu, panjangkan umurnya, wa sahih jasadahu, sehatkan badannya, wa qawi imanahu, kuatkan imannya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, dengan nama Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Isfi mardana syifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan kepada saudara kami, guru kami, anak-anak kami, kesembuhan yang segera, yang tak akan kumat lagi untuk selamanya. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surgamu bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, tidak sesuai dengan tata krama, sopan santun, etika ma'had Al-Faqir Abdul Somad, mohon maaf. Sudikah anak-anakku, para ustadz sekalian memberikan maaf? Dari bunyinya nampaknya tidak. InsyaAllah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.